Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ahmad Nilnal Muna Sifdil Ula SPDI MPD selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam. Perkenalkan, nama saya Sinta Kumalasari, NIM 2022111437 dari kelas 1H Manajemen, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Nilnal, yaitu mencari jurnal tentang Islam dan iptek. Selanjutnya, saya memilih jurnal dengan judul Pengembangan Iptek dalam Tinjauan Hukum Islam. Mari kita simak video berikut ini. Pertama yaitu pengertian iptek. Ilmu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai ketuhanan, karena sumber ilmu yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek merupakan bagian dari upaya yang memberikan nilai-nilai Islam pada beragam keilmuan dengan ragam model pengembangannya. Yang kedua yaitu konsep iptek. Ilmu adalah sesuatu yang diketahui secara ilmiah. Ilmu merupakan sesuatu yang penting bagi manusia karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Ilmu yang dapat merubah wajah dunia seperti hal yang memberantas penyakit, kelaparan, dan kemiskinan. Setiap ilmu pengetahuan akan menghasilkan teknologi yang kemudian akan diterapkan pada masyarakat. Berikut tujuan ilmu pengetahuan merupakan pokok bagi orang yang menekuninya dan mereka mengungkapkan tentang hal ini yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ketiga, konsep islamisasi iptek. Islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya merupakan suatu respon terhadap krisis masyarakat. Berikut adalah 5 tujuan ilmu pengetahuan Islami. 1. Penguasaan disiplin ilmu modern. 2. Penguasaan khalayak warisan Islam. 3. Membangun relevansi Islam dengan masing-masing disiplin ilmu modern. 4. Memadukan nilai-nilai dan hasanah warisan ilmu secara kreatif dengan ilmu-ilmu modern. 5. Pengaruh aliran pemikiran Islam ke jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, sejarah Islami iptek. Menurut Wan Mohnor Daud menyatakan bahwa proses Islami ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek pada dasarnya telah berlangsung sejak masa permulaan Islam hingga zaman sekarang. Dan ide islamisasi ilmu pengetahuan ini dimunculkan lagi oleh Syed Hasan Nasr. Beliau menyadari akan adanya modernisme yang mengancam Islam. Karena itulah beliau meletakkan asas untuk konsep sains Islam dalam aspek teori sains. 5. Pengembangan islamisasi iptek. Dalam rangka pengembangan islamisasi iptek ada 12 langkah yang harus ditempuh terlebih dahulu. Langkah-langkah tersebut adalah 1. Penguasaan disiplin ilmu modern yang meliputi prinsip, metodologi, masalah, tema, dan perkembangannya. 2. Survei disiplin ilmu. 3. Penguasaan hasanah Islam yang meliputi ontologi. 4. Penguasaan hasanah ilmiah Islam yang meliputi analisis. 5. Penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu. 6. Penilaian secara kritis terhadap disiplin keilmuan modern dan tingkat perkembangannya di masa kini. 7. Penilaian secara kritis terhadap hasanah Islam dan tingkat perkembangannya dewasa ini. 8. Survei permasalahan yang dihadapi umat Islam. 9. Survei permasalahan yang dihadapi manusia. 10. Analisis dan sintesis kreatif. 11. Penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam. 12. Menyebarluaskan ilmu yang sudah diislamkan. 6. Pengembangan iptek dalam tinjauan hukum Islam. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, ilmu tidaklah berkembang pada arah yang tak terkendali, tapi harus bergerak pada arah maknawi dan umat manusia berkuasa untuk mengendalikannya.
Kekuasaan manusia atas ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan tempat yang utuh. Eksistensi ilmu pengetahuan dan teknologi bukan untuk mendesak kemanusiaan, tetapi kemanusiaanlah yang menggenggam ilmu pengetahuan untuk kepentingan dirinya dalam rangka penghambaan diri kepada Sang Pencipta. 7. Prinsip-prinsip Iptek dan Islam. 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam dikembangkan dalam kerangka tauhid atau teologi. Oleh karena itu, teologi pada ujungnya akan mempunyai implikasi yang sangat sosiologis sekaligus antropologis. 2. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam hendaknya dikembangkan dalam rangka bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan oleh orang-orang Islam yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan akal, kecerdasan emosional dan spiritual yang dibarengi dengan kesungguhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang seluas-luasnya. 4. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan dalam kerangka yang integral, yaitu bahwa antara ilmu agama dan ilmu umum, walaupun bentuk formalnya berbeda-beda, namun hakikatnya sama, yaitu sama-sama sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.